Rahimakumullah. Penghormatan kita sampaikan untuk guru besar kita, orang tua kita tercinta, Sayyidul Warid Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Jufri, hafizahullah ta'ala wa awdah. فماتنا الله من طول حياته ونفعنا بعلومه في الدين والدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. Dan kepada segenap panitia daripada rangkaian acara ziarah di Palembang yang penuh keberkahan ini, wabil khusus pada malam hari ini, Habib Umar Sedekah selaku daripada tuan rumah di gedung Mahalwi ini, mari sama-sama kita doakan semua panitia yang telah bekerja keras untuk mencatatkan acara ini dan seluruh rangkaian acara ziarah diberikan oleh Allah ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Saudara, saya belum naik sudah dapat PR dari Habib Umar ini. Nah, memang PR-nya ini singkat, tapi jawabannya sudah waktu 4 jam sudah. Sebab kalau dijawab dengan singkat dan sangat singkat, salah jawab jadi fitnah. Nah, tapi nggak apa-apa, saya akan mencoba menjawab dengan singkat, mudah-mudahan tidak menjadi fitnah. Amin ya rabbal alamin. Saudara, bicara tentang Syiah, sebetulnya saya nggak mau bicara soal ini, saudara. Dalam suasana ziarah ini, saya lebih suka bicara tentang wasilah, tabarruk, perjuangan, sirah. Tapi kalau sudah jadi PR, saudara, apa boleh buat intisaran diambil juga Ibu Zaid, insya Allah saya lipat mengalih lagi. Amin ya rabbal alamin. Saudara, kalau bicara tentang Syiah, saya ingin ingatkan bahwa saya dan kawan-kawan para habaib, para kiai yang ada di dalam front pembela Islam sudah memiliki ketentuan garis perjuangan organisasi bahwa Syiah kami bagi menjadi 3 golongan dengan segala aksi yang ada di dalam. Syiah itu sudah kuat sektor. Ada Zaidi, Ismaili, Za'fari, dan lain sebagainya, saudara. Dan seluruh sektor Syiah kami gabung, kami hanyalah bagi 3 golongan. Yang pertama, Al-Hunat, yaitu kelompok Syiah yang akidahnya sudah mutlak keluar dari Islam. Seperti apa? Seperti keyakinan menuhankan Ali bin Abi Thalib. Seperti keyakinan yang menyatakan bahwa Ali lebih afdal dari Muhammad. Seperti keyakinan bahwa Jibril salah menyampaikan risalah, mestinya Ali yang jadi nabi bukan Muhammad. Seperti keyakinan yang menyatakan Al-Quran itu kurang, Al-Quran yang ada saat ini sudah dipalsukan, Al-Quran yang ada saat ini sudah tidak asli. Maka kelompok Syiah berat macam ini sepakat semua ulama dalam fatwa khilafah menunjukkan kafir keluar dari Islam. Dan kita tidak membedakan siapapun orangnya, mau kafir, mau kiai, mau ustaz. Kalau dia itu Syiah bulan, maka bukan kafir keluar dari Islam. Itu yang pertama, sudah. Tidak ada perbedaan di antara ulama. Mayak terlebih ahad guna ulama, sudah. Karena fatwa khalafah kita pilih ulama. Yang kedua, kelompok Syiah Rawafid, Rafidhah. Kelompok yang mana lagi? Kelompok Syiah yang akidahnya tidak seperti ulama. Dia tidak menuhankan Ali. Dia tidak mengatakan Ali itu Tuhan atau lebih afdal dari Muhammad. Dia tidak mengatakan Jibril itu salah di dalam menyampaikan risalah. Tapi kelompok ini secara konfrontasi, secara demonstratif mencaci maki para sahabat Nabi Sallallahu. Seperti sahabat yang mulia, Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman radhiyallahu
radhiyallahu anhum, bahkan berani mencaci maki istri Nabi seperti Sayyidatuna Aisyah wa Sayyidatuna Hafsah radhiyallahu ta'ala anhuma. Saudara, kelompok ini yang terang-terangan mencaci maki sahabat, bahkan kadang-kadang mengkafirkan sahabat, sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah innahum fi dhalalah. Mereka tetap menyesatkan dan wajib untuk kita lawan. Boleh kita biarkan sudah. Jadi kalau ada orang ceramah di atas mimbar, mau habis, mau kiai, coba mencaci maki Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Aisyah, Sayyidina Hafsah, maka bisa sudah. Yang terang sahabat, yang terang itu Nabi, kita di FPI tidak boleh lulus. Dan ini sudah kami instruksikan ke seluruh rakyat FPI dari Sabang sampai Merauke. Coba-coba ada yang berani mencaci maki para sahabat Nabi atau Ahlul Bait Nabi, kami tidak peduli. Kami akan berkalahkan mereka, saudara. Maka itu saja. Kalau Anda mendapatkan kaset rekaman, siapapun yang ceramah mencaci maki Ahlul Bait Nabi atau para sahabat Nabi, perkarakan, laporkan ke polisi, melanggar undang-undang penodaan agama, cepatkan mereka ke dalam penjara. Yang ketiga, ini yang jadi persoalan, saudara. Kelompok Syiah yang dia tidak membawa akidah pula, yang dia selalu menjaga kitab, tidak pernah membuat tulisan atau mengucapkan dengan lisan mencaci maki Ahlul Bait atau mencaci maki para sahabat Nabi. Sudahlah, kelompok ini terlepas daripada pembicaraan apakah mereka sakiyah, apakah mereka tidak sakiyah. Sakiyah urusan hati urusan Allah. Sudahlah, untuk kelompok ini maka kami menjadi mengikuti fatwa para ulama besar. Syarat fatwa yang belakangan ini mari kita lihat bagaimana Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Ghufri, Profesor Dr. Wahdah Suhaimi, Profesor Dr. Yusuf Merdawi, Profesor Dr. Asy'ar Al-Jum'ah, Mufti Zaid, semuanya sepakat untuk kelompok yang ketiga, saudara, harus kita ajak dialog, bukan diperangi, bukan dikafir-kafirkan, bukan dihantam kelompok. Tapi kelompok ketiga ini bukan juga untuk diikuti, melainkan ajak mereka dialog. Ini yang diambil oleh FPI, saudara. Jadi kalau Anda ingin mengajak FPI untuk mukul rata semua pihak musibistika, maka kami tidak bisa ikut, saudara. Tapi kalau Anda mengajak FPI, mari kita perang melawan bulan, mari kita perang melawan Rasulullah yang menjadi mati sahabat, kami akan berada di barisan paling terdepan untuk menantang mereka dimanapun mereka berada. Sudah. Untuk kelompok yang ketiga ini, kalau mereka menyampaikan kritik terhadap Ahlus Sunnah, selama kritiknya bil ilmi wal adab, maka wajib kita jawab bil ilmi wal adab. Tapi kalau mereka menyampaikannya tidak lagi dengan ilmu, tidak lagi dengan adab, mereka berubah menjadi rafidhah, sudah. Nah, kita Ahlus Sunnah tidak anti kritik. Mereka ingin mengkritik para sahabat Nabi, silakan, kami akan jawab bil ilmi wal adab. Mereka ingin mengkritik Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim, silakan, kami akan menjawab bil ilmi wal adab selama mereka menyampaikannya bil ilmi wal adab. Tapi kalau mereka mencaci maki sahabat, mencaci maki istri-istri Nabi, mencaci maki Ahlul Bait, mencaci maki Sahih Bukhari dan Muslim, kami akan hadapi dengan tegas dan keras, dan kami tidak pedulikan apapun resikonya. Baik, akhirnya saya sampaikan bahwa di awal tahun 2008 ada Muktamar Alam Islam di Qatar, di Doha. Di sana kumpul dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syiah,
Al-Imamiyah dan juga unsur Al-Ibadiyah. Al-Ibadiyah ini salah satu sekte Khawarij yang masih ada sampai saat ini, saudara. Begitu mereka kumpul, mereka musyawarah para ulama-ulama dunia, saudara. Apa hasilnya? Ada 10 poin kesepakatan. Cukup buat yang saya sampaikan di sini, saudara. Yang pertama, bahwa seluruh ulama-ulama besar yang hadir dalam musyawarah Sunni, Syiah dan Ibadi sepakat bahwa tidak boleh ada lagi ke depan lisan ataupun tulisan yang mencaci maki keluarga Nabi ataupun mencaci maki para sahabat Nabi. Tidak boleh ada, bahkan tidak boleh ada yang menyinggung muqaddasatil qaum. Sesuatu yang dipandang kasar, suci oleh suatu golongan, tidak boleh seenaknya kita mencaci maki, saudara. Dan tidak akan mengalir ke poin kedua, saudara. Apa disebutkan? Bahwa Syiah tidak boleh membawa misi mensiahkan negeri-negeri Sunni. Begitu juga sebaliknya, ulama-ulama Sunni yang datang ke negeri Syiah tidak memaksakan untuk mensunni-sunnikan Syiah, saudara. Luar biasa. Kenapa itu disepakati, saudara? Kenapa, saudara? Tidak dilakukan untuk menghindarkan fitnah. Karena itu saya ingin ingatkan kepada dai-dai Syiah dimanapun mereka berada, baik mereka dari kalangan habaib maupun dari kalangan luar habaib, saudara, camkanlah baik-baik, Indonesia adalah negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Anda datang ke negeri ini, Anda memaksakan mazhab Syiah untuk Anda sebab wajah negeri Sunni, berarti Anda tidak ingin persatuan, berarti Anda berada menghancurkan kemarahan umat dan memecah belah umat Islam, sudah. Kalau Anda mengatakan Syiah untuk diri Anda, itu hak Anda. Tapi ingat, selama Anda bukan bulan dan bukan riba, kami siap untuk duduk berdialog dengan Anda. Tapi kalau Anda mengatakan apalagi bulan, saudara, maka kami tidak akan pernah duduk bersama Anda. Tapi kami sudah menyatakan kami akan berhadapan memerangi Anda sebagaimana kami memerangi Ahmadiyah di Republik ini sekarang. Kira-kira tidak? Sampai maka itu sebelum saya akhiri sambutan ini, saudara, kita dapat satu pelajaran dari guru kami tercinta, Sayyidul Walid Al-Habibul Mahbub Al-Alim Al-Allama Al-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki rahimahullah ta'ala wa ardah. Saudara, Al-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki alim kabir, orang yang muhmin, muda, luar biasa. Beliau ini saudara tercinta Imam Malik, bahkan sampai beliau membuat kitab salah untuk muwaffaq Malik, banyak pendapat-pendapat Malik yang beliau yang dunia, saudara. Tapi sungguh begitu, saudara, kebesaran jiwa beliau, kecerdasan beliau, kehebatan mental beliau. Beliau tidak paksakan murid-muridnya yang dari Indonesia untuk mengikuti mazhab Malik, saudara. Kenapa? Karena beliau orang dekat, beliau orang pintar, beliau dai sejati, beliau menyadar betul kalau murid-murid beliau yang datang dari Indonesia diajarkan mazhab Malik, pulang ke Indonesia membawa mazhab Malik, maka murid-murid beliau akan menjadi persoalan di tengah umat Islam yang mayoritas mengatakan Syafi'i sunnah. Tapi beliau ajarkan murid-muridnya baca kitab-kitab Imam Syafi'i, baca hadis-hadis dalam mazhab Syafi'i, baca hukum-hukum dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Supaya saat murid-muridnya kembali ke tengah keluarga, ke tengah masyarakat, maka murid-murid bisa menjadi kerusakan umat, saudara. Subhanallah, ini luar biasa. Jadi saudara, sebelum pertemuan muktamar dunia Syiah dan Sunni digelar tahun 2008, Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki tanpa banyak bicara sudah mempraktekkannya, sudah. Subhanallah. Maka ini mestinya yang dikaji. Maka itu saya sedih. Sekarang ini dari Saudi datang, ambil anak-anak Indonesia, kasih dia siswa sekolah di Saudi, di doktrin Wahabi, saudara. Begitu sudah di doktrin Wahabi, pulang ke Indonesia, dikasih tugas untuk mewahabikan umat Islam di Indonesia. Itu gimana tidak ribut?
Iran, kita prihatin. Mereka ambil anak-anak muslim kita, termasuk anak-anak muda sahabat yang saudara. Mereka kirim ke Iran, mereka doktrin dengan Syiah. Begitu pula mereka diberikan tugas untuk mensiapkan bangsa Indonesia. Itu dimana orang? Ini berarti jiwa tidak benar. Ini berarti jiwa kerja. Dada sampai. Karena itu dalam sekarang ini kita membutuhkan pemimpin-pemimpin Islam yang berjuang, yang berjaga akal, yang tidak sempit, yang suka dengan coba antang umat bulan. Sebenarnya yang mau kesampaikan. Karena itu saya katakan kepada kelompok Wahabi, kelompok Syiah, yang tidak mutasawwif, yang tidak keluar menyimpang daripada akidah, tolong Anda tidak suka dengan pendapat kami, sampaikan bil ilmi wal adab. Kami akan jawab bil ilmi wal adab. Tolong Anda jangan teriak-teriak di luar, mengkafir-kafirkan kami, menyesat-nyesatkan kami. Kami bisa melakukan hal yang sama, bahkan lebih dahsyat lagi untuk perawatan yang semua. Kafir, bukan yang ada di sini, siap dalam Allah, siap dalam Rasul, siap dalam Nabi, siap dalam Ahlul Bait, siap dalam